Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video untuk praktikum perencanaan dan pengendalian produksi modul pertama kegiatan keempat. Kali ini kita sudah masuk bagaimana caranya untuk mengetahui metode peramalan mana yang paling baik. Kali ini kita akan belajar tentang verifikasi dan validasi dari hasil peramalan. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengetahui performansi atau kinerja dari suatu peramalan. Pemilihan metode peramalan harus berdasarkan situasi yang ada, seperti horizon waktu, berapa jumlah item yang akan diramalkan, pola dari data masa lalu. Ini sebabnya kita membuat sebuah grafik untuk mengetahui pola datanya dan tingkat keakuratan yang diinginkan. Untuk mengetahui tingkat keakuratan atau baik atau tidaknya suatu metode peramalan, kita perlu mengetahui nilai kesalahannya atau error dari metode yang kita gunakan. Galat atau error merupakan besarnya penyimpangan antara nilai aktual dengan hasil peramalan. Tujuannya apa? Kita perlu mengetahui galat atau error ini. Kita bisa gunakan untuk membandingkan dua atau lebih metode sehingga kita bisa tahu mana yang lebih tepat. Sebagai suatu alat ukur, apakah teknik yang kita gunakan ini bisa dipercaya atau tidak? Kalau tingkat errornya tinggi, pasti kita akan sulit untuk mempercayai hasil peramalannya. Nilai ini juga dapat digunakan untuk mencari sebuah metode mana yang paling optimal. Metode peramalan yang baik adalah metode yang akan menghasilkan nilai galat terkecil. Untuk mengetahui besarnya galat atau tingkat kesalahan dari suatu peramalan, kita bisa mengetahui dengan nilai error. Nilai error itu kita cari dari mana? Nilai error kita lihat dari selisih. Ini adalah nilai aktual dengan nilai forecast pada periode yang sama. Di periode T, maka nilainya kita bandingkan juga dengan nilai pada periode ke T-nya. Namun untuk perhitungan error, kita akan menggunakan beberapa nilai. Nanti ada yang namanya mean error atau rata-rata dari error, lalu ada mean square error atau rata-rata dari error yang dikuadratkan. Kemudian nanti ada mean absolute deviation, yaitu nilai error yang kita absolutkan. Lalu ada mean absolute percentage error, yaitu kita mau mengetahui perbandingan antara error absolut dibandingkan dengan nilai demand aktualnya. Lalu nanti kita kalikan 100% untuk mendapatkan percentage errornya. Kita akan coba satu-satu dulu. Kalau untuk yang mean error, ini secara sederhana kita mengetahui. Misalnya ada peramalan periode 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya demand aktualnya adalah 500, 400, 300, 400, 500. Sedangkan nilai forecast-nya katakan 300, 350, 400, 450, 500. Maka errornya adalah selisihnya 500, 300, selisihnya adalah 200, 400, 350, selisihnya adalah 50, 300, 400, selisihnya adalah negatif 100, 400, 450, selisihnya adalah minus 50, 500, 500, selisihnya adalah 0. Nilai ini kita rata-ratakan. Hasil dari rata-rata dari keseluruhan error ini yang kita sebut sebagai mean error. Kemudian kita lihat yang kedua ada mean square error. Mean square error merupakan evaluasi metode peramalan yang nantinya dia akan menggunakan rata-rata dari kesalahan kuadrat. Jadi kalau di sini tadi errornya adalah 250, negatif 100, negatif 50, dan 0, maka di sini kita tinggal mengkuadratkan. Berarti 200 dikuadratkan, 50 dikuadratkan, negatif 100 dikuadratkan, negatif 50 kuadratkan, dan 0 dikuadratkan. Nanti kita cari berapa min-nya, atau berapa rata-ratanya, atau berapa average-nya. Nilai mean square error tadi kita peroleh dengan cara mencari selisih antara demand aktual dengan forecast. Lalu hasil selisih ini kita kuadratkan, jumlahkan semua, kita bagi jumlah datanya. Ini rata-rata dari error kuadrat. Kemudian ada mean absolute deviation. Mean absolute deviation kita gunakan adalah absolute dari errornya. Kalau tadi kita lihat contoh di atas, errornya itu adalah 250, negatif 150, dan 0. Seperti ini, maka yang kita perlu cari adalah absolute dari errornya, yaitu nilai
positif dari error. Berarti ini jadi 200, ini jadi 50, ini jadi 100, ini jadi 50, jadi 0. Negatifnya hilang. Nanti nilai total ini yang dirata-ratakan. Kemudian yang terakhir ada mean absolute percentage error. Mean absolute percentage error kita menghitung dari nilai error absolut yang dihasilkan, kita mau bagi dia dengan nilai demand aktualnya. Kenapa? Karena terkadang untuk percentage error ini bisa lebih menggambarkan ketepatan peramalannya. Misalnya kita katakan bahwa hasil peramalan yang saya hitung nilai errornya adalah 1000. Pertanyaannya adalah error 1000 ini bagus atau enggak? Berarti melesetnya sampai dengan 1000 unit. Bagus atau tidak? Kalau misalnya demand-nya itu adalah 5.000, melesetnya 1000 unit itu pasti akan sangat besar sekali. Artinya apa? Dia melesetnya 1000 dari total demand-nya adalah 5.000, sekitar 20%. Tetapi kalau misalnya demand-nya itu adalah 1 juta, kemudian melesetnya 1000 unit, ini kan berarti melesetnya itu hanya sekitar 1000 dibagi 1 juta, sekitar 0,1%, sangat kecil sekali. Oleh sebab itu, nilai dari mean absolute percentage error ini bisa menggambarkan lebih baik persentase kesalahan dari metode peramalan yang digunakan. Kemudian setelah kita mempelajari 4 tadi, ada mean error, ada mean square error, ada mean absolute deviation, dan ada mean absolute percentage error. Kemudian kita perlu ketahui juga bahwa untuk mengetahui baik tidaknya suatu peramalan, kita perlu mencari lagi proses validasi verifikasinya yang kita sebut dia sebagai tracking sinyal. Tracking sinyal digunakan untuk melihat apakah nilai-nilai yang dihasilkan berada dalam atau di luar batas pengendalian. Nanti kita akan buat grafiknya kira-kira seperti ini. Nanti ada batas kendali atasnya, kita sebut dia sebagai BKA. Lalu ada batas kendali bawahnya atau BKB. Ini kita sebut dia juga sebagai UCL. Ini kita sebut dia sebagai LCL. Nanti kita akan cari angkanya yang ada di sekitar sini, yang nanti kita sebut dia sebagai nilai tracking sinyal. Selama nilai tracking sinyalnya berada di antara batas atas dan batas bawah, maka dia terkendali. Tetapi ketika ada nilai yang melenceng, katakan seperti ini, di luar dari batas kendali, maka hasil peramalannya tidak terkendali. Bagaimana cara untuk melakukan verifikasi hasil peramalan? Nanti kita akan menghitung tracking sinyal. Tracking sinyal nanti kita cari dengan membagi antara nilai running sum forecast error dengan MAD. Tapi di sini harusnya adalah kumulatif MAD atau kummat. Hasil dari tes ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam peta kendali. Ada batas atas dengan nilai 4 dan ada batas bawah dengan nilai negatif 4. Kira-kira grafiknya akan seperti ini. Nanti kita lihat ketika nilai TS-nya berada di antara batas atas dan batas bawah, maka dia terkendali. Tapi ketika nanti ada nilai yang di luar dari batas kendali ini yang kita sebut dia sebagai tidak terkendali dan hasil peramalannya tidak cukup baik untuk digunakan. Sekarang kita langsung masuk ke latihan. Ini merupakan langkah perhitungan untuk perhitungan error. Di sini ada beberapa kolom yang sudah saya berikan nomor untuk mempermudah cara perhitungan. Di sini karena tahunnya 2026 sampai 2019 mungkin agak kesulitan untuk perhitungannya, kita ubah saja T-nya itu menjadi urutan dari 1 sampai dengan periode terakhir. Data permintaan ini Anda dapat menggunakan data latihan yang sudah Anda gunakan sehingga Anda tidak perlu melakukan ketik ulang. Kemudian di sini untuk contoh saya gunakan nilai forecasting untuk tren. Nilai A-nya saya cari, Anda ingat kemarin kita gunakan intercept, lalu yang B-nya kita gunakan slope. Anda cari berapa hasil forecast-nya, setelah itu baru kita hitung error. Error di sini adalah aktual dikurang demand. Kolom 2 dikurang kolom 3. Kita peroleh errornya seperti ini. Kemudian kita cari berapa absolutnya, yaitu nilai absolut dari error. Nanti kita cari dengan menggunakan fungsi absolute, ABS. Lalu nanti kita cari berapa nilai error kuadratnya. Nilai error tinggal dipangkat 2 kan.
Lalu ini untuk perhitungan nilai absolute error dibagi dengan jumlah demand. Berarti nilai error yang ada di sini dibagi dengan jumlah demand-nya pada kolom 2. Ini semua Anda hitung, kemudian dirata-ratakan di sini. Rata-rata dari mana? Dari seluruh data perhitungan error. Untuk tren linear, dia cenderung menghasilkan nilai ME mendekati 0. Kenapa? Karena dia memang mencari nilai A dan nilai B yang bisa menghasilkan nilai error seminimal mungkin. Artinya nilai ME 0 ini tidak berarti errornya sangat baik, tidak ada kesalahan. Kita perlu lagi lihat dari komponen-komponen yang lain, baik MAD, MSE, atau MAPE. Hasil peramalan yang bagus biasanya dia akan menghasilkan nilai MAPE kurang dari 10%. Setelah Anda selesai menghitung ME, MAD, MSE, dan MAPE, Anda lakukan cara yang sama dengan seperti ini, menggunakan metode peramalan yang berbeda. Anda boleh gunakan metode yang lain. Anda mau menggunakan double exponential smoothing, weight moving average, bebas. Yang penting berbeda, sehingga nanti kita punya dua pembanding data peramalan. Kemudian Anda bandingkan antara dua metode tersebut, berapa nilai MAD, MSE, dan MAPE-nya. Setelah Anda bandingkan, kemudian kita lakukan verifikasi terhadap metode peramalan yang terpilih menggunakan grafik TS. Nanti untuk grafik TS-nya kita akan coba di sini. Di sini juga sudah diberikan keterangannya pada bagian kolom. Cara perhitungannya yang kita butuhkan adalah perhitungan dari error, kemudian akumulasi dari error, kemudian absolute error, kemudian akumulasi dari absolute error. Jangan salah, suka saya lihat beberapa contoh RSFE-nya adalah absolute dari RSFE. Bukan, tapi absolute RSFE adalah akumulasi dari error absolute. Kemudian Anda cari kumulasi dari MAD-nya. Setelah itu kita bisa menghitung tracking sinyal dengan cara membagi nilai RSFE yang normal di sini dibagi dengan nilai kumatnya. Setelah itu Anda hitung semua, kemudian Anda gambarkan peta kontrol tracking sinyalnya. Di sini ada 4 untuk batas atas dan ada negatif 4 untuk batas bawah. Hasil peramalan yang baik, nilai TS-nya akan berada pada batas kendali. Ketika nanti nilai TS Anda ada yang di luar seperti ini, di atas atau di bawah, itu artinya hasil peramalannya tidak cukup baik atau datanya tidak terkontrol. Setelah Anda hitung, untuk dua metode, tadi yang pertama katakanlah adalah tren, kemudian yang kedua Anda menggunakan metode yang mana bebas, Anda bandingkan. Peramalan periode berikutnya berapa? Berarti di periode ke-15-nya berapa? Lalu Anda hitung keseluruhannya, Anda isi, lalu Anda buat kesimpulan. Setelah Anda latihannya selesai, kemudian Anda masuk ke tes formatif. Di tes formatif ini, Anda pilih 3 metode peramalan bebas. Anda boleh menggunakan metode yang mana berdasarkan hasil latihan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anda lakukan cara yang sama dengan latihan tadi, lalu Anda buat tabel rekapitulasinya. Anda juga dapat membandingkan hasil perhitungan Anda dengan aplikasi POM. Sekarang kita coba untuk pengerjaan di Excel-nya. Sekarang kita coba menggunakan Excel di sini. Saya sudah pindahkan tabelnya, sudah saya siapkan tabelnya. Sekarang kita tinggal mengikuti cara perhitungannya. Pertama-tama tadi kita mau coba untuk forecast-nya adalah menggunakan forecast trend linear. Berarti untuk mengetahui nilai tren linear kita membutuhkan nilai A dan kita membutuhkan nilai B. Nilai A kita cari menggunakan intercept, Y-nya adalah permintaan, kemudian X-nya adalah waktu. Kita peroleh A-nya adalah 83.000, lalu untuk nilai B-nya, ini adalah untuk Y-nya, dan ini adalah untuk X-nya. Kita peroleh nilai B-nya adalah 18.488. Berarti kita sudah bisa mulai melakukan peramalan. Karena ini tren, peramalan sudah bisa mulai dari periode pertama. Sama dengan nilai A kita kunci ditambah nilai B kita kunci dikali dengan nilai T. T-nya kita gunakan yang 1 sampai 14. Kita peroleh nilainya ini lalu kita copy.
Setelah itu, kita bisa menghitung nilai error. Nilai error adalah hasil dari actual demand. Nilai actual demand dikurang dengan hasil forecast. Kita peroleh nilainya adalah sekian. Lalu untuk error itu berarti sama dengan absolut dari Anda boleh menghitung misalnya permintaan dikurang dengan forecast, atau Anda juga bisa sama dengan absolut dari nilai error. Mana yang mau Anda gunakan? Bebas. Kemudian untuk yang error, kuadrat sama dengan Anda boleh hitung ulang lagi, misalnya permintaan dikurang dengan forecast, lalu dipangkatkan, masih ingat pangkat save 6, 2, atau Anda mau buat sama dengan error yang sudah kita cari dipangkatkan 2, sama saja. Lalu untuk yang terakhir ada error dibagi demand, absolute error dibagi demand, sama dengan absolute errornya adalah ini dibagi dengan nilai demand dia, yaitu ini. Kita peroleh ini. Nanti untuk nilainya boleh dalam bentuk persen atau dalam bentuk desimal, seperti ini. Atau Anda bisa buat dia dalam bentuk persen. Mana yang mau Anda gunakan, boleh, bebas saja. Tapi sekarang saya mau buat dia dalam bentuk desimal dulu. Ini bisa kita copy, lalu paste. Untuk error hanya sampai periode ke-14, karena di periode ke-14 kita punya dua data, yaitu permintaan aktual dan forecast. Untuk 15 tidak perlu kita hitung, karena yang kita perlukan hanya forecasting di periode ke-15 saja. Ini tidak dihitung. Berarti kita peroleh nilai seperti ini, kita bisa hitung berapa rata-ratanya dari mean error. Berarti rata-rata di ini, mean absolute deviation rata-rata dari sini, MSE rata-rata dari sini, dan MAPE rata-rata dari sini. Sama dengan average rata-rata dari seluruh data yang ada di sini. Periode 1 sampai periode 14. Kalau sudah seperti ini bisa kita copy. Lalu tadi kalau misalnya, saya MAPE-nya mau dalam bentuk persen. Kita tinggal ubah dia ke dalam bentuk persen. Saya mau tambah 2 angka di belakang koma. Itu sudah selesai di sini. Kemudian Anda lakukan hal yang sama untuk metode yang lain, sehingga kita bisa punya dua metode perhitungan, dua perbandingan yang bisa kita pilih nanti, mana yang lebih baik. Setelah ini, sekarang kita akan buat untuk metode perhitungan tracking sinyal. Sekarang kita coba untuk perhitungan tracking sinyal. Di sini saya juga sudah siapkan tabelnya seperti ini. Untuk forecast dan error tidak saya hitung lagi karena sudah kita hitung sebelumnya, sehingga kita bisa mulai langsung dari kolom ke-5. Pada kolom ke-5 kita mau mengakumulasikan nilai error pada kolom 4. Berarti di sini kita cukup menghitung akumulasi pada periode pertama adalah nilai yang sama dengan periode pertama, yaitu 25.000. Kemudian untuk periode kedua, kita tinggal menjumlahkan hasil penjumlahan sebelumnya ditambah dengan periode tersebut. Sehingga kita peroleh nilai ini. Di sini juga sama, hasil penjumlahan periode sebelumnya ditambah dengan periode tersebut. Setelah kita hitung seperti ini bisa di-copy. Kemudian kita masuk ke error absolute. Error absolute tinggal mengabsolutkan nilai error di sini. Berarti ada rumusnya pada Excel, yaitu ABS buka kurung. Kita lihat mana yang mau kita absolutkan, yaitu error pada periode pertama. Setelah itu di-copy. Lalu kita lihat lagi untuk RSFE. RSFE merupakan akumulasi dari error absolute. Berarti di sini sama dengan nilai error absolut pada periode pertama, kemudian sama dengan penjumlahan periode sebelumnya ditambah dengan error absolut pada periode tersebut. Selebihnya tinggal di copy. Lalu kita mau menghitung kumat. Di sini yang agak rumit sedikit. Kita mau lihat di sini rata-rata untuk kumulasi MAD atau rata-rata dari akumulasi RSFE absolut. Sama dengan nilai akumulasi kita bagi dengan jumlah datanya, yaitu 1. Kemudian di sini berarti jumlah datanya dibagi 2. Di sini jumlah datanya dibagi 3. Seperti itu. Karena berurut, kita buat bantuan saja di sini. Ini 1, saya buat 1 sampai seterusnya. Sehingga sini saya bisa buat sama dengan ini dibagi dengan nilai periode ke berapa.
Hati-hati, ini mengikuti error pertama. Kalau error pertamanya ada periode keempat, berarti nilai satunya mulai dari periode keempat. Berarti di sini bisa di-copy. Maka tracking sinyal sama dengan kolom kelima dibagi dengan kolom ke-8. Yang ini, RSFE dibagi dengan kumulasi MAD. Seperti ini, maka perhitungan tracking sinyal selesai. Sekarang kita mau buat grafiknya. Untuk mempermudah di sini, untuk buat grafiknya saya akan tambahkan satu kolom, ada upper central line dan ada lower central line. Upper central line nilainya positif 4 dan lower central line nilainya negatif 4. Ini bisa saya copy saja. Kemudian nilai tracking sinyal dan UCL LCL-nya kita blok. Lalu kita masuk insert, masuk ke grafik, ambil yang lain. Yang ini kita peroleh tabel tracking sinyal seperti ini. Kita sudah peroleh tabelnya di sini, tapi di sini keterangannya masih seri 1, seri 2, seri 3. Kita bisa ubah. Kita klik di sini, select data. Kita mau ganti nih series datanya ini. Yang series pertamanya itu adalah tracking sinyal, kemudian series 2-nya adalah UCL, kemudian series 3-nya adalah LCL. Oke. Sehingga keterangannya sudah muncul. Warna biru adalah sinyal, warna orange adalah UCL, dan warna abu-abunya adalah LCL. Ini kita ubah menjadi, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa hasil peramalannya masih dalam batas kontrol. Anda lakukan yang sama dengan satu metode lagi, kemudian Anda buat tabel rekapitulasinya seperti ada pada modul. Kemudian Anda masuk ke tes formatif, dan Anda pilih 3 metode, lakukan hal yang sama tadi, yaitu untuk perhitungan error dan juga untuk perhitungan tracking sinyalnya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.